A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Apa kabar? Brothers and sisters, sehat ya? Baik, alhamdulillah. Ikhwati wa akhawati, saudara-saudariku yang semoga senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah jadi menantu. Malu-malu Ustaz, karena judulnya menantu Ustaz. Yang sudah jadi menantu. Berarti sisanya calon menantu. Insyaallah. Pengen lihat nih, calon menantu. Loh. Kok malu? Calon menantu. Wah, banyak ini, Masya Allah. Ustaz. Baik, terima kasih. Boleh ngacung lagi Ustaz? Gak boleh. Masih ada slot banyak ini ya. Masya Allah. Ikhwati wa akhawati, brothers and sisters rahimakumullah. Inilah kehidupan ya, yang terus berjalan dari waktu ke waktu. Tidak ada yang mengetahui apa yang terjadi esok. Tapi inilah perjalanan hidup kita masing-masing. Pada perputaran siang dan malam, selalu ada tanda-tanda kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala, namun tidak untuk setiap orang. Hanya bagi ulul albab. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Maka hendaklah masing-masing dari kita terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, melihat, mencermati, merenungi, menghayati tanda-tanda kebesaran dan kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada di segenap penciptaannya. Ikhwati wa akhwati, brothers and sisters rahimakumullah. Kajian kita, kebersamaan kita dalam beberapa menit ke depan adalah tentang menantu idaman. Kalau sudah bahasannya adalah menantu, dan tadi sudah terlihat bahwa calon menantu jauh lebih banyak daripada yang sudah jadi menantu, maka saya berharap agar mudah-mudahan sesi kita ini adalah benar-benar sesi yang akan menjadi bekal, bukan sekedar hanya menjadi wawasan. Kita bukan hanya akan sekedar belajar wawasan, bukan hanya sekedar mengenal sebuah wawasan, tetapi lebih daripada itu akan benar-benar menjadi bekal, panduan kita saat kita menjadi seorang menantu. Ada prolog yang penting untuk kita ketahui bersama, bahwa agama kita yang sempurna, agama Islam, Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan teladan terindah bagi kita dalam menjalankan agama yang sempurna ini. Siapa teladan kita itu? Siapa? Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu kepala negara. Beliau adalah suami. Beliau adalah mertua. Beliau adalah menantu. Beliau adalah sahabat. Beliau adalah hakim. Beliau adalah mediator. Dua orang yang mungkin sedang berselisih. Beliau adalah. Maka semua yang memberikan keteladanan indah pada diri seorang muslim dan muslimah sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, semua ada pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu dulu jadikan sebagai pedoman kita. Sebab kalau kita ingin menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pedoman dalam setiap kebaikan, maka selalu akan ada jalan keluar dalam setiap permasalahan yang kita hadapi.
Allah Subhanahu wa taala berfirman menyatakan dalam surat Al-Ahzab ayat ke-21. Dan ayat ini sudah sangat sering kita dengar. Saya juga cukup yakin ikhwah sekalian sudah sangat sering mendengarnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh telah ada pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah untuk kalian, telah ada untuk kalian pada diri beliau keteladanan yang terindah. Beliau juga adalah seorang menantu. Siapa mertua beliau? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Siapa lagi mertua beliau? Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi bukan hanya sekedar sebagai seorang sahabat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga adalah menantu bagi kedua sahabat terdekat beliau. Maka dari sisi-sisi kehidupan beliau yang kalau kita pelajari dalam disiplin ilmu sirah nabawiyah, perjalanan sejarah Nabi, kita akan pasti dapatkan keteladanan yang indah pada diri beliau. Brothers and sisters, rahimakumullah. Pada penyampaian yang kita akan diskusikan bersama ini insyaallah, ada beberapa hal yang bersifat prinsipil dan ada beberapa hal yang tidak banyak insyaallah yang bersifat teknis. Karena teknis biasanya sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Tapi kalau prinsip, maka dimanapun kita berada, prinsip itu akan berlaku. Prinsip tersebut akan berlaku. Yang pertama, boleh dicatat minimalnya dalam memori masing-masing. Yang pertama, bahwa kunci kebahagiaan hakiki termasuk dalam berumah tangga adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sya'a man sya'a wa aba man aba. Dikehendaki atau tidak dikehendaki, maka berdasarkan prinsip di dalam agama kita, kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, maka kuncinya adalah bertakwa kepada Allah. Insya Allah kalau masalah takwa kepada Allah, definisinya sudah sangat sering kita dengar. Ya. Tetapi memang mengimplementasikannya butuh perjuangan. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan seluruh perintah Allah, menjauhkan diri dari larangan Allah, betul-betul berhijrah dengan sebenar-benarnya. Wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Seorang muhajir, seorang yang berhijrah dengan hijrah yang benar sesungguhnya adalah siapa saja yang selalu meninggalkan, menjauhkan diri dari apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, saya dapat apa kalau saya itu bertakwa? Apa yang akan saya dapatkan kalau saya bertakwa kepada Allah? Fulus? Dapat apa saya? Banyak sekali janji kebaikan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Dan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali. Di antaranya yang mudah untuk kita lihat karena secara berurutan disebutkan adalah dalam surat At-Talaq. Surat apa? At-Talaq. Ayat 2, 3, 4, dan 5. Silakan dilihat. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan janji. Dan janji-janji yang ada dalam rangkaian ayat ini sangat kita butuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Allah berfirman di penghujung ayat kedua surat At-Talaq ini, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar terhadap semua problemnya. Siapa yang dalam hidupnya tidak punya problem? Saya kasih hadiah. Yang di dalam hidupnya tidak punya problem. Tidak ada.
Dan siapa yang suka berlarut-larut dalam problem, tidak ada yang mau. Kalau bisa sekarang muncul problem, secepat mungkin kita selesai dari problem tersebut, betul? Bagaimana caranya? Ternyata Allah sebutkan dengan takwa kepadanya. Menjalin kedekatan diri kepada Allah. Dan secara logika ini tidak sulit. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang menguasai jagat raya ini. Bahkan di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala kalbu setiap manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala mampu membalikkan kondisi kalbu seorang hamba dari benci jadi cinta, dari cinta jadi benci, dari hitam jadi putih, putih jadi hitam. Problem yang kita hadapi bisa diberikan jalan keluar terbaik dari Allah, takwa. Saat saya belum percaya, kalau sudah urusan percaya nggak percaya, kita nggak bisa paksakan. Tapi seorang mukmin dia yakin akan kebenaran firman Allah Subhanahu wa taala, takwa bisa menjadi jalan keluar bagi setiap problem yang dihadapi. Maka kembali kepada prinsipnya tadi. Ya. Kalau ingin kebahagiaan yang hakiki, awali, jalankan, akhiri dengan takwa. Di ayat berikutnya Allah melanjutkan. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Allah berikan rizki dari arah yang tidak disangka. Salah satu problem yang sering muncul kita dengar, kalau kita mau cari istri, biasanya calon mertua kita itu tanya, kamu siap kasih makan anak saya apa? Betul nggak? Kerjaan kamu sudah mapan atau belum? Dari mana kita bisa membayangkan bahwa kita ini benar-benar bisa menjamin, oh saya seorang direktur sebuah perusahaan besar. Itu jaminan? Tidak jaminan. Sampai pun kalau dia adalah seorang komisaris sebuah perusahaan, kemudian atas dasar itu dia mengajukan sebuah lamaran, akad pernikahan terjadi, ternyata berakhir dengan meninggal dunia di meja akad nikah. Siapa yang tahu? Jadi siapa yang memberikan jaminan rizki? Allah. Rizki seperti apa yang Allah akan berikan kepada seorang hamba yang bertakwa kepadanya? Min haitsu la yahtasib. Dari arah yang tidak disangka. Dan inilah yang akan lebih menjadikan seorang hamba justru besar rasa bergantung diri kepada Allah. Ustadz, tapi kan realistis aja lah Ustadz. Mana mungkin kita akan bilang kepada calon mertua kita, Pak, rizki itu dengan takwa datang dengan sendirinya. Benar. Itu tidak kita katakan kepada calon mertua kita. Tapi sebelum kita berjumpa dengan calon mertua kita benar-benar menjadi seorang yang berusaha terus bertakwa kepada Allah. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rizki kepada kita dari arah yang tidak disangka. Mau nikah memang bukan modal dengkul. Salah satu di antara makna ba'ah, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Barang siapa di antara kalian telah mampu untuk melakukan ba'ah, hendaklah ia menikah. Ba'ah memiliki dua makna sekaligus. Kemampuan untuk melakukan hubungan layaknya suami istri, jima', dan kemampuan untuk memberikan nafkah. Kemampuan untuk memberikan nafkah. Besarkan keyakinan kepada Allah. Dan ini benar-benar tempatnya ada pada kalbu masing-masing. Thiqataka billah. Benar-benar letakkan kepercayaan kita, ketergantungan diri kita kepada Allah dengan terus mendekatkan diri kepada Allah, jalankan perintah Allah, jauhkan diri dari larangan Allah. Allah pasti, ini janji Allah, Allah pasti akan berikan rizki dari arah yang tidak disangka.
Jangan takut. Rizki itu bukan di tangan kita, kemudian kita cari, kalau kita kerja berarti kita dapat uang. Dengan itulah kita memberikan rizki kepada anak dan istri kita, nafkah untuk anak istri kita. Bukan. Allah subhanahu wa ta'ala yang berikan. Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan. Makanya dalam hadis qudsi yang panjang ya, yang dibawakan oleh sahabat mulia Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Saya tidak akan masuk ke sini, tetapi di dalam hadis qudsi itu subhanallah, kita itu seakan-akan ditelanjangi di hadapan kemampuan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bukan siapa-siapa. Nikmat hidayah dari siapa? Dari Allah. Nikmat makan, minum dari siapa? Dari Allah. Nikmat pakaian ini dari siapa? Dari Allah. Nikmat ampunan atas segala dosa yang kita lakukan dari siapa? Allah. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala seakan memberikan tantangan. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa jinnakum wa insakum qamu fi sa'idin wahid fasa'aluni fa'a'taitu kulla wahidin mas'alatahu ma naqasa dhalika mimma indi illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhila al-bahr. Wahai hamba keseluruhnya, seandainya kalian semua dari yang paling awal sampai yang paling akhir, dari mulai Nabi Adam alaihi salam sampai yang paling terakhir akan dilahirkan jelang hari kiamat, bangsa jin, bangsa manusia, semuanya berdiri di satu dataran. Dan semuanya meminta, memanjatkan doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya. Berapa banyaknya itu? Jinnya, manusianya, dari awal sampai akhir, berapa banyaknya? Kemudian Allah mengabulkan seluruh permintaan mereka. Seluruhnya tanpa terkecuali. Allah tegaskan dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ini, ma naqasa dzalika mimma indi illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhilal bahr. Aku berikan semua yang mereka minta dalam doa, itu tidak akan mengurangi kekayaanku kata Allah, kecuali seperti berkurangnya air laut saat kita masukkan sebuah jarum kemudian kita angkat lagi. Berkurang berapa liter? Jadi bukan kita yang punya. Yang kita miliki saat ini adalah pinjaman dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah akan memberikan kepada kita, melimpahkannya kepada kita kalau kita bertakwa kepada Allah. Ustaz, tapi orang yang tidak beriman tuh tajir-tajir abis, tajir melintir. Tapi dia tidak beriman, kok bisa Ustaz? Beda. Bedakan antara orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman. Di mana bedanya Ustaz? Kalau orang tidak beriman, maka sekalipun dia diberikan sekian banyak nikmat, maka ini adalah istidraj, diulur. Diulur oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk semakin tergelincir, untuk semakin menyimpang, untuk semakin jauh. Kemudian wafat mendatangi mereka dalam kondisi mereka tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu kebahagiaan hakiki? Tidak. Di akhirat nasibnya jelas. Tapi seorang mukmin, seorang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Masya Allah. Makanya Nabi sampaikan, ini juga bisa menjadi pedoman hidup bagi kita, terutama para calon suami. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man asbaha minkum mu'minan, man asbaha, ya, barang siapa yang di pagi hari aminan fi sirbihi, aman di tempat tinggalnya, mu'afan fi jasadihi, sehat raganya, indahu qutu yaumihi, dia memiliki makanan di hari itu, faqad hizat lahud dunya, maka sesungguhnya telah dihamparkan baginya kenikmatan dunia. Jadi standar dari Allah subhanahu wa ta'ala, nikmat dunia itu adalah 3 hal ini. Tidak harus kemudian semuanya berlebih, tidak. Makanya hadirin yang dimuliakan Allah, ikhwati wa akhawati, taqwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini membutuhkan kejujuran. Kejujuran di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala.
Kemudian nanti lihat ayat berikutnya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan jadikan urusannya mudah. Ya salam. Menjadikan seluruh urusannya mudah. Serius Ustaz, serius. Surat At-Talaq, nanti boleh dilihat. Kita tidak punya sebulir pun sebulir debu keraguan dalam diri kita bahwa Allah pasti benar dalam firman-Nya. Pasti. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan ampuni dosanya. Allah akan lipat gandakan balasan untuknya. Subhanallah. Jadi ada 5. Ayat 2, 3, 4, dan 5 dalam surat At-Talaq itu, Allah akan berikan jalan keluar, solusi dalam setiap problem. Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak disangka. Allah akan mudahkan setiap urusannya. Allah akan ampuni dosa-dosanya. Allah akan lipat gandakan balasan pahala baginya. Makanya nanti kalau kita mungkin datang kepada calon mertua, mudah-mudahan kita sudah memiliki pekerjaan yang memang akan dengan itulah kita memberikan nafkah kepada istri dan anak-anak kita kelak. Tapi kalau ternyata kita masih serabutan, belum tetap pekerjaannya, bukan aib, nggak apa-apa, maju terus. Nanti ditanya sama calon mertua, kamu kerja apaan? Mau ngasih makan apa buat anak saya nanti? Insya Allah om. Insya Allah om. Insya Allah apaan gitu kan? Saat ini saya sedang memiliki pekerjaan ini. Dan saya yakin insya Allah dengan kita sama-sama nanti setelah menikah terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan rizki dan keberkahan padanya. Mikir. Tidak usah berkecil hati. Cari calon mertua yang lain. Emang dunia ini sempit. Kadang-kadang kita itu kemudian ingin menyempitkan diri kita sendiri. Pokoknya harus itu Ustaz. Kalau enggak itu saya enggak bisa nikah. Subhanallah. Kalau enggak itu saya takut saya enggak bahagia. Bahagia itu dari siapa? Kalau bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kunci kita terus mendekat kepada Allah. Kita meminta kepada Allah. Kita memohon kepada Allah. Allah akan berikan. Ini jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari siapapun di antara manusia, tapi dari Allah Subhanahu wa taala. Jadilah menantu idaman dengan senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa tidak berdiri dengan sendirinya, tapi harus dengan akhlak yang mulia. Takwa tidak berdiri sendiri, tetapi takwa, keimanan kepada Allah, amal yang salih harus diiringi dengan akhlak yang mulia. Makanya di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, panjang hadisnya ikhwah, dari sahabat mulia Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhum, hadisnya panjang. Di bagian akhir dari hadis tersebut, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini dicatat dalam memori ya. Beliau bersabda, "Man ahabba an yuzahzaha 'anil nar wa yudkhalal jannah falta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir wal ya'ti ilan nasi alladhi yuhibbu an yu'ta ilaihi." Siapa yang ingin dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga, maka hendaklah ia beriman kepada Allah, kepada hari akhir. Dia bangun ketakwaannya kepada Allah. Dia bangun hubungan baik dirinya dengan Allah. Tapi juga hendaklah ia selalu mempergauli manusia dengan akhlak yang mulia. Ya begitu juga sama ya dengan ketika kita ingin cari pasangan hidup, calon pasangan hidup kita. Jangan asal cantik.
Jangan asal ganteng. Jangan asal good looking ini. Enggak. Sekarang kita mungkin calon menantu. Suatu saat nanti kita akan jadi calon mertua. Iya apa tidak? Emang ada tuntunannya Ustaz? Wah, Islam lengkap. Islam lengkap, sempurna. Maka Nabi Muhammad SAW berpesan kepada para calon mertua. Kita semua ini, kalau bukan sekarang 10 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang, Allahu a'lam. Tapi kita semua juga adalah calon mertua. Sekarang mungkin kita calon menantu, suatu saat nanti kita jadi calon mertua. Apa standar yang ditetapkan dalam tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuh. Catat ini. Jika yang datang kepada kalian adalah seorang pria yang kalian ridhoi agama dan akhlaknya, maka nikahkan dia dengan putrimu. Wahai para calon mertua, jangan keliru. Anak perempuan kita tidak bahagia dengan harta saja. Anak perempuan kita belum tentu terjamin bahagia hanya karena kekayaan suaminya. Hanya karena kerupawanan suaminya. Anak perempuan kita akan bahagia dengan kebahagiaan hakiki yang tidak bisa diperdebatkan lagi, karena ini adalah tuntunan ilahi Rabbi. Jika suaminya adalah orang yang salih berakhlak mulia. Salih berakhlak mulia. Maka ketakwaan kepada Allah, kesalihan diri seorang hamba dikorelasikan dengan akhlak. Begitu pula kita, para calon menantu. Hendaklah kita menjadi seorang hamba yang salih, yang bertakwa kepada Allah, sekaligus berakhlak mulia. Prinsip yang berikutnya. Anggaplah bahwa kita sudah menikah. Anggap saja begitu. Mulai kita menjadi menantu. Maka prinsip yang dituntunkan di dalam agama kita adalah bahwa masing-masing dari pasangan suami istri harus memberikan support kepada pasangan hidupnya dalam hal berbakti kepada kedua orang tua. Menjalankan ketaatan kepada Allah, termasuk berbakti kepada kedua orang tua, harusnya disupport oleh pasangan hidup kita. Dan ini sulit connect kalau pasangan hidup kita tidak punya visi yang sama dengan kita dalam berumah tangga. Makanya saya dengar dari balik layar tadi ya, cari pasangan yang salih atau salihah itu bukan di jalanan, bukan di dunia milik si maya. Saya itu penasaran sama si Maya itu yang mana orangnya. Begitu besar dampaknya. Cari pasangan hidup yang salih atau salihah adalah di tempat-tempat di mana mereka akan membentuk kesalihan diri. Oleh sebab itu ketika kita nanti insya Allah biiznillah, dengan izin Allah, kita benar-benar telah dijodohkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Prosesnya udah benar nih. Prosesnya benar nih. Ini kalau bicara tentang proses yang mudah-mudahan sudah dikaji dalam seri tersendiri. Prosesnya udah benar, nikah. Sudahlah, punya pasangan. Maka yang harus diingat adalah prinsip ini. Masing-masing dari pasangan suami istri adalah supporter terbaik bagi pasangan hidupnya di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, termasuk berbakti kepada orang tua. Ini penting. Karena tidak sedikit problem yang terjadi, friksi antara pasangan suami istri sebabnya adalah
istri merasa jealous, cemburu karena suaminya sedemikian memberikan perhatian kepada orang tuanya. Atau sebaliknya, suami merasa cemburu ketika istrinya sedemikian besar memberikan perhatian kepada kedua orang tuanya. Kenapa harus ada cemburu? Kalau masing-masing sudah betul-betul berkomitmen, ayo saya dukung engkau untuk berbakti pada orang tuamu, engkau dukung aku dalam berbakti pada orang tuaku. Maka ketika ada silang pendapat, ketika ada mungkin kesalahan paham, mudah untuk menguraikan karena visinya sudah sama. Sebagian orang keliru berprinsip, udahlah pokoknya saya kan nikahnya sama dia, bodoh amat orang tuanya mau kayak gimana. Ya bisa. Islam tidak mengajarkan seperti itu. Islam mengajarkan bagaimana kita menyadari bahwa saat kita menikah, berarti kita akan memiliki keluarga besar yang lain dari jalur istri kita. Memang masing-masing dari pasangan suami istri tidak memiliki kewajiban persis sama untuk berbakti kepada mertuanya seperti baktinya kepada orang tua kandungnya. Benar. Dijelaskan oleh para ulama, tidak ada ayat, tidak ada hadis yang menentukan bahwa seorang laki-laki berbakti kepada mertuanya seperti baktinya kepada kedua orang tua kandungnya, tidak ada. Atau seorang istri berbakti kepada mertuanya seperti dia berbakti kepada orang tua kandungnya, tidak ada. Tapi masing-masing dari pasangan suami istri menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba. Al-ayah. Sungguh Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah untuk kita semua dengan apa? Satu, berbuat adil. Kedua, berbuat baik. Dan berbagi, memberi, menyantuni kepada kerabat. Para ulama menyebutkan, kalau ingin tahu keindahan Islam secara umum, mereka semua menyebutkan ayat ini. Ayat ini Allah firmankan dalam surat An-Nahl. Surat An-Nahl ayat 90. Ayat 90. Sekali lagi, kaidahnya adalah bahwa tidak ada ayat ataupun hadis yang menyebutkan bahwa nilai bakti seorang laki-laki kepada mertuanya sama seperti baktinya kepada orang tua kandungnya. Tidak ada. Bakti seorang wanita kepada mertuanya sama persis seperti baktinya kepada orang tua kandungnya. Tidak. Tetap baktinya kepada orang tuanya yang tertinggi, yang teratas. Tapi saat dia memiliki mertua, Islam mengajarkan dia untuk berbuat baik kepada siapapun. Berbuat baik. Tutur bicaranya baik, sikapnya baik, akhlaknya, perangainya baik. Ada satu hal yang seringkali saya ingatkan kepada pasangan suami istri. Ini penting sekali ya ikhwah. Jangan membenci apalagi menampakkan kebencian kepada orang tua pasangan kita. Jangan membenci apalagi menampakkan kebencian kepada orang tua pasangan kita. Saya gak suka sama orang tuamu itu. Suka begini, begitu, begini, begitu. Saat itu dilakukan, cepat atau lambat kita akan mendapatkan permasalahan yang seperti membola salju, semakin besar. Karena seorang suami, dia pasti cinta pada orang tuanya. Kalau istrinya menampakkan kebencian pada orang tua suaminya, atau sebaliknya, seorang suami menampakkan kebencian, membenci dan menampakkan kebencian pada orang tua istrinya, cepat atau lambat itu akan menjadi bola salju, problem besar terjadi.
Dan sebaliknya, ketika kita berusaha belajar untuk mencintai orang tua pasangan hidup kita, masing-masing, suami istri, berusaha untuk mencintai orang tua pasangan hidupnya, maka insya Allah kecintaan pasangan hidupnya akan semakin besar. Dia cinta saya dan cinta kedua orang tua saya. Dia cinta saya dan cinta keluarga saya. Konsekuensi menikah kan begitu. Tidak hanya menikah itu berarti dengan istri kita atau dengan suami kita, tapi secara otomatis kita juga memiliki keluarga yang lebih besar. Terlebih lagi adalah kedua orang tua. Ada cerita, kisah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, demikian pula oleh Imam Al-Bukhari tapi dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Dari seorang tabi'in bernama Abdullah bin Dinar. Siapa namanya? Abdullah bin Dinar. Beliau berguru banyak dari sahabat Abdullah bin Umar, putranya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Abdullah bin Dinar pelayan sekaligus berguru banyak dari Abdullah bin Umar, yaitu putra Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Suatu ketika dalam sebuah perjalanan di hamparan padang pasir kota Mekkah, Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma memakai sorban, ya, yang dililitkan di kepalanya. Dan beliau menunggangi seekor keledai. Keledai itu adalah tunggangan. Tiba-tiba beliau melihat seorang Arab asli pedalaman, artinya nomaden, ya, jadi memang tidak tinggal di keramaian bersama yang lain, dia berpindah-pindah begitu di pedalaman, di pelosok. Ternyata buru-buru Abdullah bin Umar turun dari keledainya, buru-buru pula beliau melepas sarbannya, beliau berikan kepada orang Arab Badui tadi, Arab pedalaman tadi. Dan keledainya diberikan kepadanya. Abdullah bin Dinar ini kaget. Setelah berlalu pergi, Abdullah bin Dinar bertanya, "Wahai Abdullah bin Umar, dia orang biasa saja. Kenapa engkau berikan itu? Terlalu banyak istilahnya. Kenapa kok hadiahnya begitu banyak diberikan kepada dia? Dia orang biasa, kalau dikasih sedikit saja sudah cukup." Kata Abdullah bin Umar, ayahnya orang itu adalah orang yang dicintai oleh ayahku. Dan aku pernah mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna abarral birri silatu ahli wuddi abih." Silatu ahli wuddi abih. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya di antara kebaikan yang ada di puncak di atas adalah seseorang mampu untuk menyambung hubungan baik orang-orang yang dicintai oleh kedua orang tuanya. Saya ulangi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara kebaikan yang bernilai tinggi, di antara kebaikan yang bernilai tinggi adalah tatkala seseorang mampu menjalin hubungan baik orang-orang yang dicintai oleh orang tuanya. Orang tua laki-laki tadi itu dicintai oleh ayahku Umar. Padahal tidak ada hubungan mertua, tidak ada hubungan menantu. Lalu bagaimana kalau orang itu adalah mertua kita? Maka di antara kebaikan yang sangat penting untuk kita perhatikan adalah kita terus menyambung hubungan baik orang-orang yang memiliki hubungan baik dengan orang tua kita. Begitu pula dengan pasangan suami istri. Ya, berusaha kita. Selama di jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita jaga hubungan baik kita dengan mereka. Selanjutnya,
Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, brothers and sisters, rahimakumullah. Ketika suatu saat friksi terjadi, dan ini sulit dihindari, apalagi mohon maaf, apalagi kalau yang pasangan baru hidupnya ikut orang tua atau mertua. Biasanya muncul problem tuh. Entah orang tuanya atau mertuanya masuk dalam lingkup rumah tangga mulai. Apalagi kalau orang tuanya itu memang merasa anakku meskipun sudah menikah dia adalah anakku. Aku atur sedemikian hidupnya agar dia bahagia. Maksudnya baik. Orang tua ini maksudnya ingin sayang kepada anaknya. Tapi kadang-kadang mereka itu masuk ke dalam lingkup wilayah yang semestinya mereka tidak masuk. Maka kalau boleh dianjurkan, kalau boleh disarankan, selepas menikah sebisa mungkin tidak bersama orang tua atau mertua, kecuali dalam kondisi-kondisi khusus. Seperti misalnya orang tuanya atau mertuanya sakit misalnya, atau sudah tua dan sendirian misalnya. Ya berarti coba diskusikan dulu, komunikasikan bersama pasangan hidup kita. Yuk tinggal sama orang tua, tapi kita sama-sama bersabar ya. Makanya bersabar kepada orang tua yang semakin lanjut usia ini tantangannya besar. Oleh sebab itu disebutkan dalam Al-Quran, imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uff. Kalau kedua orang tuamu atau salah satu dari keduanya sudah mencapai usia lanjut, maka jangan sekali-kali engkau mengucapkan kata-kata ah. Ustaz, kalau usianya belum lanjut berarti boleh. Bukan gitu mafhumnya, bukan seperti itu cara memahaminya. Cara memahaminya adalah bahwa disebutkannya sudah lanjut usia karena semakin orang tua kita itu lanjut usia, kesabaran yang dibutuhkan semakin lebih besar. Semakin orang tua itu lanjut, maka semakin fasenya itu kembali seperti sedia kala awalnya. Begini. Semakin lanjut usianya, maka semakin dibutuhkan kesabaran ekstra karena dia akan balik seperti halnya anak kecil. Ngomongnya gak jelas, mintanya gak jelas. Kadang-kadang bikin kita bingung. Dan pasangan suami istri biasanya diuji. Ibu kamu itu loh, banyak mintanya, rewel, gak jelas. Kurang ajar ya, ribut mulai. Mana ada orang yang terima orang tuanya dicaci maki, gak ada. Maka sekali lagi, ikhwah dan akhwat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika terjadi friksi, yang harus pertama kali dilakukan adalah bersabar, berlapang dada. Itu adalah bagian dari ujian hidupnya. Itu adalah bagian dari perjalanan hidup berumah tangga yang dia jalani. Kendalikan dengan hati yang dingin. Kendalikan dengan hati yang dingin. Jangan cepat emosi. Kadang-kadang sebagian anak muda itu ya, gimana gak emosi Ustaz? Saya masih muda Ustaz, begini begitu. Membenarkan kalau dia tidak emosi itu benar. Nah, diingat terus. Makanya ada manajemen emosi sebetulnya, ikhwah. Kalau sedang emosi nih, yang harus dilakukan yang pertama, diam. Kalau sedang emosi, diam. Kata Nabi SAW, فَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْكُتْ. Jika salah seorang di antara kalian sedang marah, maka diam. Jangan bicara. Kalau bicara, malah menjadi. Kalau bergerak, malah menjadi. Diam. Yang kedua, ucapkan ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Karena kemarahan, emosi biasanya itu dididihkan oleh syaitan. Kita berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan. Yang berikutnya, manajemen emosi adalah
berpindah tempat dan merubah posisi. Kalau berdiri maka duduk, kalau duduk maka berbaring. Ustaz, saya sambil berbaring juga marah-marah. Aneh kayaknya. Umumnya orang itu marah-marah ketika berdiri. Wow. Full power kalau sedang berdiri. Kalau sadar kita ini marah sedang berdiri, buru-buru duduk. Ustaz, duduk juga masih marah. Ayo berbaring. Berbaring marah-marah sendiri. Petunjuk Nabi SAW tidak ada yang keliru. Ya. Di antara manajemen emosi adalah berpindah tempat dan merubah posisi duduk. Dan sebagian ulama menyatakan di antara manajemen emosi juga yang kedua adalah berwudu. Berwudu. Sebab bisikan emosi datang dari syaitan. Syaitan tercipta dari api, maka dinginkan api itu dengan berwudu. Kemudian yang berikutnya manajemen emosi adalah ingat janji-janji kebaikan Allah buat mereka yang berusaha menahan emosi. Emosinya ditahan. Apa emang janjinya Ustaz? Yang paling tingginya adalah surga. Surat Ali Imran ayat 133 dan seterusnya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Bergegaslah kalian menuju ampunan Allah, menuju surga Allah yang luasnya langit dan bumi disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra. Mereka yang selalu berinfak dalam kondisi lapang, dalam kondisi sempit selalu berinfak. Punya duit banyak berinfak, punya duit sedikit terus berinfak. Wal kadhiminal ghaidh. Surga itu disiapkan untuk mereka yang menahan emosi. Gara-gara menahan amarah masuk surga, Masya Allah. Wal 'afina 'anil nas. Memaafkan manusia. Emosi, kita dizalimi sama orang, maafkan. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat baik. Makanya disebutkan bahwa ada seseorang suatu hari ketumpahan air panas, ketumpahan makanan berkuah yang panas baru saja mendidih. Ya. Wah, naik pitam dia. Budaknya, pelayannya itu, wahai tuanku, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, bayangkan, diceramain. Salah dia ini, tapi kesalahan tidak sengaja. Melihat majikannya, tuannya itu marah, dia langsung ingatkan, wahai tuanku, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wal kadhiminal ghaidh. Surga itu untuk orang-orang yang menahan amarah. Kadhamtu ghaidhi. Aku tahan emosiku. Kemudian dia nggak cukup sampai di situ. Wahai tuanku, Allah melanjutkan, wal 'afina 'anin nas. Surga disiapkan bagi orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Afautu anki. Aku maafkan kesalahanmu, sudah. Nggak ada marah, sudah. Maaf. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah cinta pada orang-orang yang baik, sudah. Kamu bebas, kamu merdeka. Subhanallah. Ketika kita tinggal, kita hidup atau berinteraksi dengan mertua, terjadi friksi. Mungkin kita merasa dizalimi, mungkin kita merasa ini, merasa itu, merasa ditekan, merasa apa saja. Berusahalah untuk menghadapinya dengan hati dingin, sabar. Saya sudah sabar Ustaz. Berapa lama sabarnya? Dari kemarin-kemarin Ustaz, iya berapa lama? Seminggu Ustaz, baru seminggu. Jadi sampai kapan Ustaz? Sampai kita tidak lagi merasakan marah. Sampai kita betul-betul murni bisa memaafkan. Sampai kita betul-betul bisa memberikan balasan tapi yang baik.
Fussilat ayat 34. Wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Tidak akan pernah sama antara yang buruk dengan yang baik, enggak pernah sama. Maka balaslah dengan yang lebih baik. Mertua kita ngomel-ngomel, kamu tuh ya, bla 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 bla. Iya Pak, mohon maaf mungkin saya keliru. Mudah-mudahan nanti saya nggak ulangi lagi. Tiba-tiba kita bikin teh manis. Ini Pak, teh manis. Padahal kita tidak salah, tapi kita iya saja. Perlakukan dengan yang baik, meskipun kita di posisi terzalimi. Perlakukan, balas dengan yang baik. Allah itu tidak tidur. Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui, maha membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Yang buruk diperlakukan baik, berubahlah. Potensi permusuhan berubah menjadi waliyun hamim, kekasih yang sangat dekat dan dicintai. Kemudian hadapi juga itu dengan selalu berprasangka baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah ujian saya. Mertua saya cerewet, mertua saya bawel, mertua saya begini, begitu. Tampakkan akhlak yang mulia, berprasangka baik kepada Allah bahwa ini adalah ujian hidup saya, maka saya akan hadapi dengan senang hati. Diskusikan sama istri juga dengan kepala dingin, dengan hati yang dingin. Sayang, gimana ya, saya kadang-kadang terpancing emosi. Kalau kita sampaikan baik-baik, aduh mohon maaf ya, ayah saya, ibu saya memang kadang-kadang seperti itu, dimaafkan ya, dimaklumi ya. Iya, doakan saya juga ya. Diskusikan dengan baik, komunikasikan dengan baik. Kemudian susun langkah-langkah, strategi-strategi tertentu agar kita bisa mereda. Ingat janji-janji Allah subhanahu wa ta'ala surga. Apalagi ada hadis. Ada hadis bagi mereka yang menahan emosi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kadhama ghaidhan wa huwa qadirun ala an yunaffidhahu nadahu Allah ala ru'usil khalaiq liyukhayyirahu minal huril 'ini ma syaa. Barang siapa yang menahan emosi padahal dia mampu untuk meluapkannya, dia tahan emosinya. Meskipun dia mampu untuk meluapkannya, maka kelak Allah subhanahu wa ta'ala akan memanggilnya di hadapan manusia yang lain di hari kiamat, dipersilahkan untuk pilih bidadari manapun yang dia suka. Jadi mau marah, aduh bidadari. Begitu. Mau marah, mau bidadari yang begini, begitu, begini. Allah akan pilih, Allah akan bebaskan pilihan. Silahkan pilih. Mana? Mau yang mana? Yang hitam, yang putih, yang tinggi, yang dia kehendaki. Subhanallah. Karena ini biasanya terjadi. Kemudian ketika terjadi friksi, yang terakhir adalah berbanyak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Minta kepada Allah. Tingkatkan takwa kepada Allah. Minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Prinsip yang terakhir. Brothers and sisters, rahimakumullah jami'an. Hidup kita ini tidak berhenti dengan hanya sekedar kita mendapatkan problem baik dari mertua atau yang lain. Jadi bagaimana Ustaz? Ada pil motivasi luar biasa dari Nabi SAW. Pil motivasi hebat dari Nabi SAW. Beliau bersabda, saya sering sekali menyampaikan ini, terutama kepada santri-santri saya di pondok pesantren, pesantren Al-Lu'lu' wal Marjan. Saya sampaikan kepada mereka hadis Nabi SAW. Beliau bersabda, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dha'if wa fi kullin khair. Seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah, meskipun pada keduanya sudah ada kebaikannya, itu iman. Ini mukmin, ini mukmin.
Sudah ada jelas kebaikannya. Kebaikan iman. Tapi yang ini lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Kuat. Kuat apanya? Kuat imannya. Kuat takwanya. Kuat ilmunya. Kuat amalnya. Kuat azimah. Tekadnya dalam setiap kebaikan dia kuat. Bukan orang yang mudah loyo. Bukan orang yang mudah putus asa. Bukan orang yang mudah patah arang. Enggak, dia kuat, gigih. Itu lebih baik sekaligus lebih dicintai oleh Allah. Kemudian mungkin kita bertanya, bagaimana saya ingin menjadi yang seperti itu, Ustaz? Saya ingin jadi yang kayak gitu itu. Bagaimana caranya? Nabi menyambung dalam hadis yang sama. Ihris ala ma yanfa'uk. Senantiasalah engkau bersemangat. Senantiasalah selalulah engkau bersemangat untuk segala sesuatu yang bermanfaat bagimu. Bermanfaat di dunia, apalagi bermanfaat untuk akhirat. 1. Semangat. Jadi kalau seandainya mungkin kita lihat motivator yang ulung, yang handal, yang bagus itu motivator yang dari luar negeri, dari barat, dari Nabi SAW memberikan motivasi luar biasa ya. Luar dan dalam. Ihris ala ma yanfa'uk. Semua yang bermanfaat bagimu. Bermanfaat di dunia, apalagi bermanfaat di akhirat. Ini ada bisnis yang prospek ini. Ayo semangat. Boleh Ustaz, emang sama Islam boleh kita itu berdagang? Siapa bilang gak boleh? Emang boleh dalam Islam saya jadi orang kaya? Oh, jadi orang kaya. Biar kekayaan itu membuat kita semakin dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semakin banyak kita berbagi kebaikan dan manfaat, semakin kita dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wasta'in billah. Tapi jangan lupa, semangat kita itu bukan kekuatan yang betul-betul satu-satunya menciptakan kebaikan. Bukan. Minta pertolongan kepada Allah. Semangat kita, kemampuan kita, kehebatan kita tidak bermakna kalau kita tidak dibantu, diberikan taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi berpesan, wasta'in billah. Minta pertolongan pada Allah. Makanya dalam surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu, iyyaka nasta'in. Wala ta'jaz. Jangan engkau lemah. Jangan mudah patah arang. Jangan mudah putus asa. Jadi bagaimana Ustaz? Ini saya udah lemes nih. Balik lagi, semangat lagi. Minta pertolongan Allah lagi. Sama seperti kalau kita berada di sebuah perlombaan. Kita ternyata terjatuh. Bangun, bersihkan luka, lari lagi. Bukan patah semangat, tapi terus lanjutkan perjuangan. Hidup kita ini tidak terhenti dengan kita menghadapi sebuah problem. Justru problem itu adalah ujian yang Allah titipkan kepada kita untuk diketahui kita lulus atau tidak. Dan kunci itu semua ada pada ilmu. Belajar, terus belajar, terus belajar, terus belajar. Akhlak yang mulia, takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bersabar dalam menghadapi mertua. Ya. Membalasnya dengan yang baik, berprasangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala juga dengan prasangka yang baik. Menghadapi segala sesuatu dengan kepala dingin, dengan hati yang dingin. Tidak membenci orang tua pasangan hidup kita, karena itu pasti cepat atau lambat akan menjadi ledakan besar di tengah rumah tangga kita. Sebaliknya kita harusnya menjadi supporter terbaik bagi pasangan hidup kita. Sayang, kamu belum telepon loh sama mama. Telepon. Tanya kabarnya gimana. Salam dari saya. Oh ya. Begitu harusnya. Sayang, ini kita makan enak ini. Orang tua kita gimana? Yuk kita kirim makanan. Semakin kita menampakkan kecintaan, perhatian, kepedulian kita, care kita kepada mertua kita, saya cukup yakin bahwa pasangan hidup kita semakin demen sama kita. Ini nih, yang kayak gini yang bikin saya jatuh hati. Apalagi kepada yang perempuan ya.
kepada para calon istri atau kepada para istri, kalau kita bersikap seperti itu kepada suami kita insya Allah gak lari kemana. Tidak akan berpikir jauh-jauh, sudah ini saja, ini sudah lebih dari yang saya butuhkan. Dia selalu memberikan support kepada saya untuk berbakti pada orang tua saya. Saya diingatkan untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk selalu berbakti kepada kedua orang tua. Hadirin dan hadirat, brothers and sisters yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu kurang lebih ya yang bisa disampaikan di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Jika ada beberapa pertanyaan yang terkait, dipersilahkan. Wallahu taala alam bissawab. Masya Allah. Syukran Ustaz atas penyampaiannya. Tadi Ustaz sampaikan nih, mudah-mudahan bukan sekedar jadi wawasan, tapi jadi bekal ya. Masya Allah. Ya. Baik, silakan, masih ada sedikit waktu, barangkali jika ada pertanyaan. Dan bagi yang akan keluar, kami harapkan untuk bisa tertib, untuk brothers bisa keluar dari tangga selatan, tangga selatan, dan tolong minimalisasikan suaranya supaya gak mengganggu yang lain. Dan untuk yang di depan kamera, mohon menunduk Mas, karena mengganggu view streaming. Dan setelah ini pun Ustaz akan ada soal jawab di bawah insyaAllah ta'ala. Iya. Baik, silakan sister dulu mungkin ya. Sister siap bertanya gak? Silakan. Tes. Ya, silakan Mbak. Bismillah, semoga Allah memberikan keberkahan pada setiap ilmu yang kita dapatkan. Amin. Ustadz, ketika seseorang Mbak boleh sebut namanya dulu dan domisili? Iya, Ana Mary dari Jakarta Pusat. Ya, silakan Mary. Ustadz, ketika seseorang menunda-nunda menikah dengan alasan bahwa ia akan menikah jika sudah menguasai bahasa Arab, menghafal Al-Quran 30 juz dan menguasai beberapa ilmu lainnya, karena dia berpikir bahwa ibu adalah madrasah pertama bagi anaknya. Apakah ini termasuk ke dalam waswas syaitan? Dan jika ini memang waswas syaitan, lantas bagaimana cara menghilangkannya? Syukran, jazakallah khairan. Wa jazakumullahu khairan. Masya Allah. Siapa yang mau daftar? Ayo. Mau menguasai bahasa Arab, hafal 30 juz, hafal Sahih Bukhari, Sahih Muslim, belajar. Masya Allah. Seandainya itu bisa ditempuh dalam waktu yang singkat, Allahu Akbar. Pada ngantri. Tapi harus diketahui bahwa itu semua pertama butuh waktu yang panjang. Ya. Oleh sebab itu, insya Allah sebetulnya kalau kita ketemu dengan jodoh yang punya misi sama, visinya sama, yuk, karena ibu adalah madrasah yang pertama, hal-hal yang dasar sudah alhamdulillah didapatkan, seiring dengan berjalannya waktu kita tambahkan terus. Bersama suami, nambah ilmu, nambah hafalan Quran, nambah hafalan hadis. Maka insya Allah bisa berjalan dengan baik. Sekedar berbagi pengalaman, sebetulnya saya malu ya. Berbagi pengalaman. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Masya Allah. Istri saya punya anak 2. Sampai sekarang beliau setiap siang sekitar jam 1:30 sampai jam 5 sore setoran hafalan online. Mampu. Bagaimana kewajibannya sebagai seorang istri? Jalan. Sebagai seorang ibu, alhamdulillah. Suaminya bagaimana? Dukung. Bahkan kalau kita misalnya ada acara apa begitu, minta dicarikan satu tempat sedikit yang tidak terlalu ramai. Dia fokus setoran hafalan 15 menit, setengah jam, balik lagi dengan kegiatan. Bisa. Jadi artinya menikah itu tidak menghalangi kita untuk belajar. Menikah tidak menghalangi kita untuk bisa tetap menghafal Al-Quran. Menikah tidak menghalangi kita untuk terus menjadi seorang ibu yang salihah. Ya, maka insya Allah bisa terus lanjutkan. Tapi juga kalau seandainya memang sudah seharusnya menikah. Tidak perlu dihalangi dengan yang seperti itu. Demikian pula dengan yang masih kuliah dan lain sebagainya. Nabi SAW itu memanggil, ya ma'syaras syabab, wahai para pemuda.
Siapa yang sudah mampu ba'ah, hendaklah ia menikah. Jadi panggilannya bukan wahai para pemuda yang kerjaannya udah mapan, nggak ada. Wahai para pemuda yang kendaraannya sudah bagus. Pemuda yang sudah mampu ba'ah, mampu melakukan jima' dan mampu untuk memberikan nafkah kepada istri dan anaknya. Jadi insya Allah tidak masalah kalau kita menggabung keduanya. Dan saya tidak tahu apakah itu waswasatus syaitan atau tidak. Yang jelas mungkin itu kebingungan ya, bukan waswasatus syaitan, itu kebingungan saja. Dan mudah-mudahan dengan wacana bahwa bisa menggabungkan antara ini dan itu, insya Allah tidak terhalangi kita untuk tetap menikah dan tetap menjadi calon orang tua bagi anak-anak kita sebagai orang tua yang salih dan salihah. Wallahu a'lam. Masya Allah, Masya Allah. Demikian, semoga Allah mudahkan. Amin, amin. Silakan, Brothers sekarang. Brothers, apa? Yang ngacungkan tangan, mau nanya atau mau daftar ke yang tadi? Oh, nanya, baik. Mau lebih cepat dari 16 Maret gitu? Enggak. Masya Allah. Mic-nya, silakan. Mic, ada mic? Belum ada? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair atas ilmunya Ustaz. Wa jazakumullahu khair. Saya mau nanya sih, ini masalah tentang tetangga saya. Jadi dia itu ada masalah Ustaz. Istri dan suami bekerja, tapi penghasilan istri lebih besar daripada suami. Dan terkadang istri meminta sesuatu di luar batas kemampuan suami. Bahkan ketika bertengkar itu si istri suka meminta cerai. Awalnya si suami biasa aja nggak mau meladenin gitu. Nah akan tetapi mungkin karena harga diri suaminya udah merasa nggak dihargai oleh istrinya, akhirnya dia mengabulkanlah permintaan istri. Tetapi sebelum dikabulkan dia mencoba untuk memperbaiki dengan cara memanggil kedua orang tua dan mertuanya. Nah, tetapi ketika dipanggil itu bukannya membaik, malah terjadi pertengkaran antara keluarga. Si suami, keluarga suami bela suami, si keluarga istri bela istri gitu. Nah, mohon nasihatnya untuk kita yang hadir di sini, baik yang udah nikah maupun yang belum nikah. La qadarallah, ketika menghadapi masalah seperti itu, apa yang harus kita ambil? Mohon nasihatnya. Masya Allah. Untuk mengambil pelajaran dari kisah tersebut, yang pertama seharusnya memang sejak awal peran seorang istri yang sekaligus adalah ibu bagi anak-anak dari suaminya, itu perannya di dalam rumah. Di dalam rumah. Kalau sudah seorang istri mengambil peranan di luar rumah, apalagi punya penghasilan lebih dari suaminya, maka potensi terjadinya tarafu', nusyuz, kedurhakaan, tinggi hati di hadapan suami, potensinya besar. Dan ingat, setiap pasangan suami istri itu diintai oleh syaitan. Setiap pasangan suami istri, tidak kecuali mau ustadz, mau bukan ustadz, mau seorang alim, bukan seorang alim, pasangan suami istri diintai oleh syaitan. Setiap kali ada celah agar syaitan masuk untuk memisahkan antara keduanya, syaitan akan lakukan. Maka Islam menutup celah tersebut. Peranan istri di mana? Di rumah. Ustadz, tidak mungkin. Ini harus tetap istri di luar rumah bekerja, apalagi penghasilannya lebih besar. Ya itu yang terjadi, umumnya begitu. Karena seorang istri yang seperti itu biasanya kemudian punya tarafu'. Saya bisa seperti ini tanpa kamu sekalipun. Maka ambillah tuntunan Islam. Waqarna fi buyutikunna. Hendaklah engkau wahai para wanita berada di rumah kalian. Dan dalam hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Muslim melalui beberapa jalur,
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan specifically dalam masalah ini adalah wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa waladihi. Catat. Dan seorang wanita adalah penjaga atau pemelihara di rumah suaminya dan untuk anak-anak dari suaminya. Nabi menyebutkan di rumah. Perempuan itu memelihara kondisi rumah dan anak-anak dari suaminya. Wahiyya mas'ulatun anhum. Dan seorang wanita akan dipertanggungjawabkan akan hal tersebut. Jadi ini yang pertama. Yang kedua, kalau seandainya itu sudah terjadi, ya kita kan as-sa'idu man yattu'idha bi ghairihi. Kalau begitu, saya mau menghindar, jangan sampai terjadi. Maka sebab-sebabnya semua ditutup, celah-celahnya ditutup. Kemudian biasakanlah kita itu sebagai para suami. Ini nasihat buat para suami. Saya terlebih dahulu, kemudian para suami dan para calon suami. Suka atau tidak, disadari atau belum perempuan itu bengkok. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Lan tastaqima laka ala tariqah." Perempuan itu tidak akan pernah lurus bersamamu di atas satu jalan saja. Lurus bentar, bengkok lagi, balikin lagi. Lurus lagi sebentar, bengkok lagi. Ya perempuan begini. Di balik kecantikannya, di balik keindahannya, di balik semua kelemah lembutannya, perempuan itu bengkok. Maka kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, istausu bihinna khairan. Berikanlah nasihat, dampingi mereka dengan baik. Salah satu konsekuensinya adalah sabar. Ya. Untuk apa kita selalu ingat bahwa perempuan itu bengkok? Supaya kita juga tahu menempatkan diri bahwa kita menghadapi yang seperti itu. Jadi nggak bisa ditanggapi dengan keras. Keras ketemu keras, pecah. Tapi masukkan besi yang keras itu ke dalam air, celep, beres. Tapi besi coba hadapkan dengan besi, tuang, 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 celep. Istausu bihinna khairan, rifqan bil qawarir, kata Umar. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi kuncinya, ya. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala setiap pasangan suami istri menjadi kuncinya. Allahu taala alam. Masya Allah. Syukran Ustaz. Dan mungkin selanjutnya pertanyaan terakhir dari brothers lagi, karena setelah ini sister ada sesi dengan Ustaz di bawah insyaallah taala. Silakan. Ini ya Pak ya. Cukup ini? Ya boleh. Silakan. Baik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebenarnya ada kisah. Saya ada kisah. Bukan saya. Perkenalkan, nama saya Iksan Ramadan dari domisili Parung Panjang Bogor. Saya ada kisah, bukan saya. Nama depan saya masih ada calon. Kisahnya panjang nggak nih? Sedikit sih, nggak. Oh sedikit. Panjang. Jadi kan ada pasangan dari laki-lakinya itu, dari prinsip yang ketiga Ustaz tadi sebutkan kan, saling support untuk berbakti kepada kedua orang tua. Masing-masing. Sedangkan orang tua dari laki-laki ini kebutuhannya itu butuh kebutuhan bukan untuk pokok gitu. Jadi sekundernya. Jadi si laki-laki ini menyupport gitu untuk kebutuhan itu, tapi istri melarang karena kebutuhan kita dulu gitu istilahnya. Bukan saya ceritanya, bukan. Iya. Bukan. Tenang. Gitu. Kita tahu antum belum kok, tenang insyaallah. Jadi aman. Aman. Masih calon, masih calon. Iya, silakan. Ya. Jadi lanjut.